Hai semuanya, hari ini saya mau menyampaikan hasil keseluruhan materi pembelajaran pendidikan agama Kristen. Yuk kita lihat hasil rangkumannya. Oke semuanya, bisa dilihat di samping saya. Ini merupakan materi-materi pembelajaran pendidikan agama Kristen yang akan dirangkum. Perspektif Kristiani mengenai hakikat dan tanggung jawab manusia. Manusia menurut ajaran Kristen, manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Manusia diciptakan pada hari ke-6 atau hari terakhir penciptaan. Manusia diciptakan Allah dan bukan hasil evolusi, atau menurut teori Darwin. Dua hal yaitu manusia diciptakan oleh Allah dan manusia diberi nafas hidup oleh Allah. Hakikat manusia menurut kesaksian Alkitab atau Kejadian 1 ayat 26, yang dimana manusia diciptakan sebagai makhluk yang termulia dan manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Manusia diciptakan memiliki unsur badani dan rohani. Manusia diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan, memiliki tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan lain-lain. Perspektif Kristiani terhadap moral, yang dimana kita tahu bahwa manusia itu makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki nilai-nilai moral dalam diri dan memiliki karakter ganda sebagai makhluk pribadi dan sosial. Dan terkadang manusia sering menyamakan istilah moral dan etika karena dianggap memiliki kesamaan arti, menunjuk pada perbuatan atau tingkah laku manusia. Moral Kristen dengan Alkitab juga memiliki hubungan yang dimana moral Kristen bersumber dari Alkitab, moral atau perilaku yang sesuai dengan firman Allah, dan juga norma yang jadi acuan penilaian bagi moral Kristen, yaitu Alkitab. Juga ada masalah-masalah moralitas dalam masyarakat, seperti seks bebas, narkoba, obat-obat terlarang, dan lain sebagainya. Iman Kristen dan ipteks, yang kita tahu bahwa iman Kristen secara etimologis. Nah, dan di sini beberapa rumusan pengertian iman Kristen. Iman adalah sikap batin. Iman adalah penyerahan diri pribadi kepada Allah. Iman berhubungan dengan ketaatan. Pandangan iman Kristen terhadap iptek. Jika kita lihat bahwa iptek adalah alat atau kelengkapan dari Allah, melalui iptek kita mengembangkan kehidupan dan mewujudkan panggilan yang manusiawi. Iptek merupakan karunia ilahi bagi kita, agar kita dapat menggunakan iptek sebagai sumber dari segala ilmu pengetahuan. Masyarakat majemuk yang berkeadaban, yang dimana suatu masyarakat memiliki keberagaman dengan latar belakang kehidupan yang berbeda, baik dari aspek suku, bangsa, ras, agama, dan keyakinan maupun kulturnya. Dalam hidup bersama, setiap orang atau kelompok masyarakat sering menunjukkan akhlak atau kesopanan dan keluhusan budi berdasarkan norma-norma yang berlaku. Nah, masyarakat majemuk yang berkeadaban juga memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu keterbukaan atau transparansi, berpikir progresif dan konstruktif, kesadaran berperilaku, pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia atau human rights. Selain itu, manusia Kristiani majemuk yang berkeadaban juga memiliki sifat-sifat dan cara-cara mengembangkan masyarakat majemuk, yaitu internalisasi, eksternalisasi, sosialisasi, imitasi, conformity, dan folk-based, dan memiliki faktor-faktor penghambat dan fungsi lembaga keluarga dalam mengembangkan masyarakat Kristiani majemuk yang berkeadaban. Perspektif Kristiani mengenai budaya, artinya kita sebagai manusia punya tanggung jawab sebagai makhluk berbudaya, yang dimana kita harus mengerti tentang budaya, harus sanggup berani berpikir sendiri, dan bagaimana cara kita melaksanakan budaya kerja sebagai salah satu panggilan manusia, dan peranan budaya akademis sebagai pencerahan peradaban. Perspektif Kristiani mengenai politik, kita dapat mengerti atau mengetahui lebih jelas tentang pengertian politik secara etimologis dan politik menurut para ahli, yang dimana politik adalah usaha-usaha yang ditempuh warga negara
untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama. Nah, dan secara umum, tujuan di Indonesia tidak terlepas dari usaha mewujudkan cita-cita nasional, sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Politik juga memiliki visi Kristiani dan memiliki hal-hal yang harus kita teladani, dan politik juga menyampaikan nilai-nilai yang perlu diacu umat Kristen dalam melaksanakan tanggung jawab di bidang politik, antara lain kasih, keadilan, kebenaran, dan lain-lain. Bentuk-bentuk tanggung jawab umat Kristen, salah satu tanggung jawab yaitu umat Kristen dipanggil atau diutus untuk mengembangkan tanggung jawab dalam kehidupan politik. Perspektif Kristiani mengenai kerukunan hidup antar umat beragama. Kerukunan hidup adalah situasi hidup bersama di mana di dalamnya tercipta kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, ketenangan, ketertiban. Tidak ada konflik atau pertentangan kepentingan antar warga masyarakat. Dan hidup bersama dalam konteks masyarakat yang dimaknai dengan toleransi, solidaritas, dialog, dan kerjasama yang dilandasi oleh keterbukaan dan lain sebagainya. Selain itu juga kerukunan hidup memiliki nilai-nilai kehidupan yang perlu kita kembangkan dalam membangun kerukunan hidup antar umat beragama dan menjelaskan tentang apa itu peluang dan apa itu kendala, atau eksklusivisme, inklusivisme, fundamentalisme agama, dan politisasi agama-agama dalam menciptakan kerukunan hidup antar umat beragama. Selain itu juga menjelaskan perspektif teologis mengenai kerukunan sesuai firman Tuhan. Oke semuanya, itulah hasil rangkuman pembelajaran materi pendidikan agama Kristen. Sekian dan terima kasih. Shalom.